nama saya Anjuna Lendra dengan NIM D22 2022 03466 dari kelas D2253. Di sini dataset saya itu adalah imunoterapi. Imunoterapi merupakan salah satu pendekatan dalam pengobatan kanker yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sistem imun pasien dalam melawan sel kanker. Penting untuk menganalisis dataset terkait imunoterapi untuk memahami efektivitas dan karakteristik pasien. Imunoterapi adalah metode pengobatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Pengobatan ini bekerja dengan meningkatkan kemampuan sistem imun agar dapat mengenali dan menyerang sel kanker yang seringkali dapat menghindari deteksi oleh tubuh. Di sini saya menggunakan 8 variabel, yaitu yang pertama itu ada sex, yaitu ada jenis kelamin pasien, dan yang kedua ada age, yaitu ada usia pasien, dan yang ketiga ada time, yaitu waktu pengobatan, dan yang keempat ada number of wards, yaitu jumlah kutil yang dimiliki pasien, yang kelima ada type, yaitu tipe terapi yang diterima, dan yang keenam ada area yang terkena kanker, dan yang ketujuh induration diameter, yaitu diameter durasi, dan yang ke-8 ada result of treatment, itu hasil pengobatan atau berhasil atau gagal. Metode yang saya gunakan di sini itu adalah metode decision tree, yaitu untuk klasifikasi dan regresi. Berdasarkan aturan keputusan yang mudah dipahami dan diterjemahkan ke dalam bentuk pohon keputusan atau tree, pohon keputusan adalah alat yang kuat dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Alasan saya menggunakan metode ini karena bertujuan untuk mengklasifikasikan variabel agar dapat dipahami dan mendapatkan hasil yang terbaik. Langkah yang pertama yaitu setelah mendownload dari UC repository untuk datasetnya, yaitu login pada RapidManner dan masukkan operator Red Excel. Red Excel di sini untuk mengimport dataset. Pada bagian Red Excel, masukkan data Excel dan bagian result of treatment, bagian change type diganti binominal dan change role diganti label. Setelah itu, masukkan Wake by User Specification. Wake by User Specification ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk memberikan bobot tertentu pada data atau variabel dalam model analisis. Setelah itu, masukkan Select by Weights digunakan untuk memilih subset data berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Pada Select by Weight digunakan untuk memilih subset data berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Setelah itu masukkan normalize. Pada bagian normalize, edit atribut dan masukkan variabel yang ingin digunakan. Normalize di sini untuk pre-processing data, terutama ketika bekerja dengan dataset yang memiliki atribut dengan skala yang berbeda. Pada bagian normalize, edit atribut dan masukkan variabel yang ingin digunakan. Setelah masukkan normalize, lalu masukkan split data. Split data di sini yaitu adalah untuk proses analisis data dan machine learning yang digunakan untuk membagi dataset menjadi berapa subset. Di RapidManner, pemisahan data umumnya dilakukan untuk memisahkan data menjadi dua bagian utama. Setelah memasukkan 5 operator, yaitu masukkan metode. Metode yang saya gunakan di sini itu adalah decision tree. Pada bagian split data, partitions diganti rasionya menjadi 0.7 dan menjadi 0.3. Setelah memasukkan metode decision tree, yaitu masukkan apply model. Apply model di sini untuk menerapkan dan mengevaluasi model machine learning dengan kemampuannya untuk memberikan prediksi pada data tak berlabel dan melakukan transformasi data. Operator ini sangat penting dalam proses analisis data. Setelah itu yang terakhir yaitu masukkan performance binominal. Pada bagian performance, checklist bagian akurasi, AUC, precision, recall, sensitivity, dan specificity. Setelah memasukkan semua operator tersebut lalu dijalankan, maka muncul hasilnya, yaitu yang pertama ada akurasi. Akurasi di sini yaitu ada 93,65%. Model menunjukkan kinerja yang sangat baik dan dengan tingkat prediksi yang benar dan tinggi. Yang kedua ada AUC 0,983. Kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif sangat baik, mendekati nilai maksimum. Dan yang ketiga itu ada precision dengan nilai 90,91%. Sebagian besar prediksi positif yang dihasilkan model adalah benar, menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan positif yang rendah. Yang selanjutnya itu ada recall.
atau sensitivitas, yaitu menunjukkan 76 atau 92%. Model mampu mendeteksi sekitar 76-92% dari kasus positif, menunjukkan potensi untuk kehilangan beberapa kasus positif. Dan yang terakhir yaitu ada spesifisitas, yaitu menunjukkan 98,00%. Model sangat efektif dalam mengenali kasus negatif dengan tingkat kesalahan negatif yang sangat rendah. Kesimpulan hasil dari 6 komponen ini dengan menggunakan metode decision tree, model ini memiliki performa yang sangat baik dengan akurasi dan AUC yang tinggi, serta presisi yang baik, namun perlu perhatian pada recall yang lebih rendah yang menunjukkan ada ruang untuk perbaikan dalam mendeteksi semua kasus positif. Sekian presentasi dari saya mengenai dataset imunoterapi. Saya mengucapkan terima kasih.